Tahu merupakan salah satu makanan yang telah kita konsumsi dalam sehari-hari. Tahukah kamu bahan apa yang digunakan agar air kedelai bisa menggumpal menjadi tahu? Di sini kita akan mengeksplorasi langsung pembuatan tahu di pabrik RJA Desa Blorok, Kendal untuk mempelajari konsep asam basa. Yuk kita cari tahu. Ya, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore. Perkenalkan kembali, saya Sabrina dari mahasiswa Universitas Negeri Semarang. Di sini saya ingin bertanya wawancara terkait proses pembuatan tahu pada ibu yang pemilik pabrik dan instalasi. Nantinya wawancara ini akan saya gunakan untuk keperluan akademik dan juga bahan belajar. Untuk itu bisa mungkinnya ya belajar. Iya, bisa. Sebelumnya perkenalkan diri dulu Ibu. Nama saya Dewi Yuniada, anak dari Ibu Nihayah, pemilik pabrik tahu. Jadi pabrik tahu itu dimulai dari tahun 10 Januari tahun 1999. Itu produksi tahu itu bahan bakunya itu dari kedelai. Dari kedelai itu per tong itu takaran untuk tahu 1 tong itu 14 kilo. Jadi awal pembuatan itu kedelai ditimbang takarannya berapa, terus lalu direndam air itu kisaran sampai 4 jam. Airnya berapa? Sampai penuh. Nanti kan udah besar itu ya. Habis itu digiling pakai gilingan, terus dimasukin ke wajan. Selain biasanya wajan di tempat masak itu wajan itu tidak menggunakan api langsung, tapi pakainya uap dari, jadi ada pembakarannya dari ketel itu, nanti keluarnya uap ke wajan itu. Jadi dimasak paling enggak ya setengah jam lah. Dimasak, lalu sudah disaring. Habis disaring dikasih coklat atau fermentasi. Setelah itu baru proses pencetakan. Untuk pengajukannya itu kalau misal sedikit atau misal sebanyak itu ada pengaruhnya nggak? Itu pengaruhnya ya kalau biasanya muter, nanti jenengan lihat kalau proses pembuatannya itu dikasih coklat terus diputar gitu. Itu untuk mengembangkan apa ya? Pati kedelai itu kan nanti mengembang. Kalau sudah itu airnya dibuang, terus baru proses pencetakan. Itu 1 tong itu bisa dijadikan 6 atau 7 cetakan. Terus kalau sudah di-press, kalau udah press udah selesai baru dipotong. Nah, pemotongan tahu itu tergantung dari permintaan konsumen. Bakul sebenarnya mau dijadikan 1 tong itu jadi 1.000, jadi 500, itu tergantung permintaan. Tapi harga tetap sama, hitungannya per tong itu. Kalau harganya berapa? Itu kalau putih 235. Untuk berapa? Jadi jumlah itu tergantung permintaan, nanti dipotongnya jadi berapa. Ada yang 600, ada yang 700, ada yang 600, tapi kan kedelainya sama ukurannya. Jadi ada yang seperti Ada yang kalau sudah selesai baru udah masukkan ke tong, baru dikirim ke Distribusinya konsumennya dari mana? wilayah Kaliwungu, terus Patebon. Terus sini, Desa Blorok sini. Pasar-pasar. Ya di rumah. tempatnya ke rumah bakul itu. Nanti kan di rumah itu ada yang istilahnya Ambilnya- dijual gorengan. Ambilnya putih, nanti digoreng di rumah gitu. Terus baru dibawa ke pasar. Ada yang dari sini sudah digoreng ya juga ada.
Digoreng di pabrik mah. Kalau digoreng- melayan juga itu. Digoreng dari pabrik harganya 1 tongnya 285. Selisih 50.000. Terus saya ingin bertanya terkait limbahnya Ibu. Limbahnya itu kan berarti kan dari hasil pengembangkan sama Ya. Itu limbahnya kita ada saluran ke bawah, terus nanti menuju ke sungai. Tapi lewatnya lewat Lewat sawah. Jadi pipa itu di pendem istilahnya. Di bawah pabrik itu ada tempatnya limbah, terus disalurke ke kali tapi lewat peralon besar, lewat sawah gitu. Terus sampai Tengah. tidak ada pemukiman. Enggak ganggu masyarakat. Ya. Jadi istilahnya ada penyaringan dari pabrik itu limbah itu langsung ke kalinya itu udah bening istilahnya. Udah ada proses Di bawah itu pengolahan sudah. limbahnya. Iya. Jadi nggak mengganggu. Nah, sekarang kita udah tahu nih proses pembuatan pada tahu yang biasa kita makan. Tapi di sisi lain ada juga sisa produksi pembuatan tahu yang dapat berdampak pada ekosistem. Lalu apa ya hubungannya dengan konsep materi asam basa? Dan bagaimana kita menanggapinya? Mari terus belajar dari kearifan lokal untuk masa depan yang lebih berkelanjutan. Saya Sabrina, sampai jumpa di eksplorasi sains berikutnya.